Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan belajar bersama matematika kombinatorik dengan pokok pembahasan relasi rekurensi dan fungsi pembangkit. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Anwarita Putri dengan NPM 2110631050114 dari kelas 6C dengan program studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara MPD dengan mata kuliah Matematika Kombinatorik. Baik, pertama-tama kita akan belajar tentang relasi rekurensi. Dari teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu relasi rekurens? Relasi rekurens didefinisikan dengan permisalan P menyatakan banyaknya permutasi dari N objek berbeda, sehingga P1-nya itu sama dengan 1. Karena hanya ada satu permutasi dari satu objek, maka P1 sama dengan 1 dengan Pn sama dengan N dikalikan Pn negatif 1. Dengan N-nya itu lebih besar sama dengan 2. Nah, bentuk ini disebut relasi rekursif untuk Pn, banyaknya permutasi dari N objek. P1 sama dengan 1 disebut kondisi awal, sedangkan Pn itu sama dengan N dikalikan Pn dikurangi 1 disebut bagian rekursif dari relasi rekursif tersebut. Nah, lalu relasi rekurens itu dibagi menjadi dua, relasi rekurens linear dan relasi rekurens homogen. Oke, pertama kita akan bahas tentang relasi rekurens linear. Bentuk umum dari relasi rekurens linear itu C0 dikalikan dengan AN ditambah C1 dikalikan AN dikurang 1 hingga CK dikalikan dengan AN dikurang K sama dengan fungsi dari N. Di mana C1 itu sebagai konstanta dan fungsi N adalah fungsi dalam N. Dan C0 itu tidak sama dengan 0. Nah, jika fungsi N itu sama dengan 0, maka relasi rekursifnya disebut homogen. Nah, jika tidak F fungsi N-nya itu tidak sama dengan 0, maka non-homogen. Nah, selanjutnya, jika untuk setiap I-nya itu elemen 1, 2, 3, hingga K, maka I-nya sebagai konstanta. Maka relasi rekursifnya disebut relasi rekursif dengan koefisien konstanta. Nah, misalnya yang pertama, bentuk relasi rekursif linear. 2AR ditambah 3AR dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat R adalah sebuah relasi rekursif linear berderajat 1 dengan koefisien konstanta. Nah, bentuk yang kedua, A1 sama dengan A2 sama dengan 0 dan AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 ditambah 1 dengan N lebih besar sama dengan 3 adalah relasi rekursif linear non-homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta. Oke, selanjutnya relasi rekurens homogen dengan bentuk umumnya yaitu AN ditambah C1 dikalikan AN dikurang 1 ditambah hingga CK dikalikan AN kurang K sama dengan 0 dengan CK-nya itu tidak sama dengan 0. Dengan K adalah kondisi awal dan I-nya lebih besar sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan K dengan CI-nya adalah konstanta. Nah, persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi C0 dikalikan alfa pangkat K ditambah C1 dikalikan alfa pangkat K negatif 1 ditambah hingga CK sama dengan 0. Selanjutnya, di dalam relasi rekurens homogen terdapat teorema-teorema. Yang pertama itu teorema 4.1 tentang prinsip superposisi yang berbunyi jika G1N dan G2N berturut-turut adalah solusi dari AN ditambah C1 dikalikan AN dikurang 1 ditambah hingga CK AN dikurang K sama dengan F1N dan AN ditambah C1 kali AN dikurang 1 ditambah hingga CK dikali AN dikurang K itu sama dengan F2N, maka untuk sebarang konstanta C1 dan C2 itu C1 G1N ditambah C2 G2N adalah sebuah solusi dari AN ditambah C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah hingga CK AN dikurang K itu sama dengan C1 F1N ditambah C2 F2N.
Nah, yang kedua ada teorema 4.2 yang berbunyi jika G1N, G2N, hingga GKN berturut-turut adalah solusi dari AN ditambah C1 dikali AN dikurang 1 ditambah hingga CK dikali AN dikurang K itu sama dengan 0, maka C1 G1N ditambah C2 G2N ditambah hingga CK dikali GKN juga solusi dari persamaan 4.5 untuk sebarang konstan C1, C2 hingga CK. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Misalkan kita akan mencari formula solusi homogen yang umum dan solusi homogen khusus untuk AN yang memenuhi relasi berikut. AN itu sama dengan 3 kali AN negatif 1 ditambah 6 AN negatif 2 dikurangi 28 AN dikurangi 3 ditambah 24 AN negatif 4. Dengan AN itu sama dengan 1, A1 itu sama dengan 2, A2 sama dengan 3, dan A3 itu sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu AN itu sama dengan XN, dengan X-nya itu tidak sama dengan 0, maka bagian rekursif dari relasi rekursif diperoleh X pangkat N sama dengan 3X pangkat N negatif 1 ditambah 6X pangkat N negatif 2 dikurangi 28. X pangkat N negatif 3 ditambah 24X pangkat N negatif 4. Maka bentuk ekuivalennya itu X pangkat N dikurangi 3X pangkat N negatif 1 dikurangi 6X pangkat N negatif 2 ditambah 28X pangkat N negatif 3 dikurangi 24 X pangkat N dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kemudian bagi kedua ruas dari persamaan terakhir dengan X pangkat N kurangi 4 menjadi X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 28X dikurangi 24 sama dengan 0. Maka kita mencari ekuivalennya yaitu X dikurangi 2 pangkat 3 dikalikan X ditambah 3 itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya mencari akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Maka didapat X-nya itu sama dengan 2 dan X-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, sehingga berdasarkan teorema 4.3 dan teorema 4.2 tentang solusi homogen umum, itu AN sama dengan C0 dikalikan 2 pangkat N ditambah C1 dikalikan N dikalikan 2 pangkat N ditambah C2 dikali N pangkat 2 dikalikan 2 pangkat N ditambah C3 dikalikan negatif 3 kali N. Nah, karena A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 3, dan A3 sama dengan 4, maka diperoleh sistem persamaan, yaitu C0 ditambah C3 itu sama dengan 1, 2C0 ditambah 2C1 ditambah 2C2 dikurangi 3C3 itu sama dengan 2, 4C0 ditambah 8C1 ditambah 16C2 ditambah 9C3 itu sama dengan 3, terus 8C0 ditambah 24C1 ditambah 72C2 dikurangi 27C3 itu sama dengan 4. Maka solusinya itu C0 itu sama dengan 1 per 2125, lalu C1-nya itu 7 per 200, C2-nya itu negatif 3 per 40, lalu C3-nya itu negatif 2 per 125. Nah, cara ini dapat dicari dengan SPLDV, yaitu dengan beberapa metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, atau campuran. Oke, setelah mendapatkan nilai-nilai dari C0, C1, C2, dan C3, maka nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan awal, yaitu maka diperoleh solusi homogen yang khusus, yaitu AN sama dengan 1, 2 per 125 dikalikan 2 pangkat N ditambah 7 per 200 dikalikan
N dikalikan 2 pangkat N dikurangi 3 per 40 dikalikan N pangkat 2 dikali 2 pangkat N dikurangi 2 per 125 dikalikan negatif 3 pangkat N. Oke, selain ada relasi rekurensi yang homogen, maka pasti akan ada relasi rekurensi yang tidak homogen. Nah, untuk bentuk umumnya itu AN ditambah C1 dikalikan AN negatif 1 ditambah hingga CK dikali AN negatif K sama dengan fungsi N. Dengan CK-nya itu tidak sama dengan 0 dan fungsi N-nya itu tidak sama dengan 0 juga. Dengan K-nya itu adalah kondisi awal, dengan I-nya itu lebih besar 1 dan I kurang dari K. Dengan CI-nya itu sama dengan konstanta. Nah, di dalam relasi rekurensi tidak homogen ini ada beberapa kasus yang sering terjadi. Yang kasus pertama itu bila fungsi N merupakan suatu polinom berderajat T di dalam N, yaitu A1 dikalikan N pangkat T ditambah A2 dikali N pangkat T negatif 1 ditambah hingga AT ditambah 1. Maka bentuk umum solusi khususnya itu B1 dikalikan N pangkat 1 ditambah B2 dikali N pangkat T negatif 1 ditambah hingga BT ditambah 1. Nah, untuk kasus yang kedua, bila fungsi N berbentuk B pangkat N, maka solusi khususnya akan berbentuk umum B pangkat N. Dengan syarat betanya itu bukan akar karakteristik relasi rekursi tersebut. Nah, untuk kasus 3, bila fungsi N berbentuk perkalian antara polinom dengan fungsi eksponen, maka solusi khususnya akan berbentuk perkalian antara kasus 1 dengan kasus 2. Lalu kasus 3, bila IN berbentuk A1 kali N pangkat 1 ditambah A2 dikali N pangkat T negatif 1 ditambah hingga AT ditambah 1 dikalikan dengan beta pangkat N, maka bentuk solusi khususnya yaitu B1 dikalikan N pangkat T ditambah B2 dikali N pangkat T negatif 1 hingga BT ditambah 1 dikalikan dengan beta pangkat N. Oke, karena pembahasan relasi rekurensi itu sudah cukup dan saya hanya memaparkan poin-poinnya saja, maka kira dilanjut dengan fungsi pembangkit. Nah, di dalam fungsi pembangkit ini kita akan tentang fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen. Nah, apa sih fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen? Baik, sebelumnya dari teman-teman, apakah udah tahu fungsi pembangkit itu apa? Fungsi pembangkit merupakan cara, proses, alat untuk menangani masalah-masalah pemilihan dan penyusunan dengan pengulangan. Nah, fungsi seperti ini biasanya diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang tidak memperhatikan urutan. Nah, dalam matematika, fungsi pembangkit adalah sebuah cara, proses, dalam menyatakan suku-suku dari barisan tak hingga sebagai koefisien suatu deret yang pangkat normal. Lalu di dalam fungsi pembangkit itu kita akan belajar tentang apa saja sih? Dalam fungsi pembangkit terdapat fungsi pembangkit biasa. Nah, menurut definisi 3.1 yang berbunyi deret kuasa didefinisikan sebagai deret tak terhingga yang berbentuk sigma K itu sama dengan 0 hingga tak terhingga, AK dikalikan X pangkat K. Deret tak terhingga ini selalu konvergen untuk mutlak X-nya itu kurang dari real untuk suatu bilangan positif real. Nah, di mana realnya itu disebut radius konvergensi dari deret kuasa di atas. Nah, menurut definisi 3.2, misalkan AK-nya itu sama dengan A0, A1, A2 hingga AN adalah sebuah barisan bilangan. Nah, fungsi pembangkit biasa dari barisan AI dengan I-nya itu sama dengan 0 hingga tak terhingga adalah deret kuasa, yaitu fungsi X sama dengan sigma, K sama dengan 0 hingga tak hingga, AX, AK dikalikan X pangkat K sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah hingga tak terhingga.
selanjutnya, menurut teorema 3.1, jika f fungsi perluasan deret kuasa di titik C, yaitu jika fungsi x sama dengan sigma k sama dengan 0 hingga tak hingga, ax dikalikan x dikurangi c dipangkatkan k dengan mutlak x dikurangi c itu kurang dari real. Maka koefisiennya dapat dinyatakan dalam rumus an sama dengan f pangkat n dikalikan c dibagi n faktorial. Nah, maka kita akan membuktikan yang pertama dengan mensubstitusikan kembali an pada rumus deret. Nah, jika f mempunyai perluasan deret kuasa di titik C, maka fungsi x dapat dinyatakan dalam bentuk fx itu sama dengan sigma k sama dengan 0 hingga tak hingga f pangkat n dikalikan c dibagi n faktorial dikalikan x dikurangi c dipangkatkan dengan n. Maka fx itu sama dengan fc ditambah turunan ke-1 f c dibagi dengan 1 faktorial dikalikan x dikurangi c ditambah turunan kedua fc dibagi dengan 2 faktorial dikalikan x dikurangi c dipangkatkan 2 ditambah hingga tak terhingga. Deret ini dikenal dengan sebutan deret Taylor dari fungsi f di titik C. Nah, khusus untuk nilai C sama dengan 0, kita dapat memperoleh dengan deret Maclaurin, yaitu fx sama dengan sigma k sama dengan 0 hingga tak hingga 1 per k faktorial dikalikan fx dikalikan 0x pangkat 4 itu sama dengan f0 ditambah turunan ke-1 f dikalikan 0x ditambah 1 per 2 faktorial turunan kedua f0x pangkat 2 ditambah hingga nilai k-nya. Oke, di dalam fungsi pembangkit biasa terdapat bentuk fungsi pembangkit yang biasa digunakan. Nah, yang pertama itu ada 1 negatif x pangkat n plus 1 dibagi dengan 1 negatif x itu sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah hingga x pangkat n. Yang kedua hingga seterusnya teman-teman dapat melihat ya. Oke, selanjutnya kita berikan contoh soal tentang fungsi pembangkit biasa. Nah, misalkan kita akan mencari koefisien dari x pangkat 16, maka x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah hingga tak hingga sampai 16 dipangkatkan 5. Nah, langkah pertama, bentuk tersebut diubah dulu menjadi sebagai berikut. Sama dengan x pangkat 2 dikalikan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah dipangkatkan dengan 5. Maka sama dengan x pangkat 10 dikalikan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah lalu dipangkatkan dengan 5. Maka menghasilkan x pangkat 10 dikalikan 1 per 1 negatif x dipangkatkan 5. Karena x pangkat 16 itu sama dengan x pangkat 10 dikalikan x pangkat 6, berarti untuk mencari koefisien x pangkat 16 pada x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 4 ditambah hingga x pangkat 16 itu dipangkatkan 5 sama dengan mencari koefisien x pangkat 6 pada 1 per 1 negatif x pangkatkan 5, yaitu matrik dari 5 ditambah 6 dikurang 1 dan 6, maka sama dengan 10, matrik 10 dan 6 sama dengan 210. Jadi koefisien dari x pangkat 16 pada x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah titik-titik dipangkatkan 5 adalah 210. Oke, yang kedua itu ada fungsi pembangkit eksponen. Nah, ilustrasi dari fungsi pembangkit eksponen itu
digunakan untuk model-model menyelesaikan masalah menyusun dan distribusi objek-objek berbeda. Karena fungsi pembangkit eksponen itu harus memperhatikan urutan. Maka perhatian kita pada masalah permutasi. Kita dinotasikan banyaknya permutasi K dengan dari N unsur dengan P N, K. Sebagai ilustrasi, perhatikan masalah untuk menentukan beberapa banyak cara menyusun kata-kata berbeda dari 4 huruf. Apabila huruf-huruf dipilih dari sublayer tak hingga A, B, dan C, dan kata harus mempunyai paling sedikit 2 simbol A, maka diperoleh himpunan 4 huruf, yaitu berbentuk kata, yaitu A, 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 lalu A, A, B, lalu A, A, C, lalu A, A, B, B, lalu A, B, C, dan A, C, C. Nah, dari himpunan yang pertama, A, A, diperoleh 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 0 faktorial dikalikan 0 faktorial sama dengan 1 kata, yaitu A dari himpunan. Nah, yang kedua itu himpunan A, B diperoleh 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0 faktorial itu sama dengan 4. Lalu hingga seterusnya. Setelah diperhitungkan dengan cara yang sama, maka dapat diperoleh 4 faktorial itu sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikalikan 0 faktorial dikalikan 0 faktorial ditambah 4 faktorial per 3 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 0 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 0 faktorial dikalikan 1 faktorial hingga 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial dikalikan 2 faktorial. Maka menurut definisi 3.3 dari fungsi pembangkit eksponen, untuk barisan bilangan real A0, A1, A2 hingga AN, itu fx sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikalikan X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 dikalikan X pangkat 2 per 3 faktorial ditambah titik sama dengan sigma T sama dengan 0 hingga tak hingga AT itu dikalikan X pangkat XT per X faktorial, disebut fungsi pembangkit eksponensial bagi barisan tersebut. Nah, selanjutnya bentuk identitas dari fungsi pembangkit eksponensial, yaitu E pangkat X itu sama dengan 1 plus X pangkat 2 per 2 faktorial itu sama juga dengan sigma I sama dengan 0 hingga tak hingga AI kalikan XI per I faktorial. Lalu turunan pertama eksponen itu sama dengan 1 ditambah N kali X ditambah N pangkat 2 dikalikan X pangkat 2 per 2 faktorial hingga R. Lalu bentuk-bentuk yang lain teman-teman dapat melihatnya ya. Oke, selanjutnya tentang contoh soal fungsi pembangkit eksponen. Nah, misalkan kita akan menentukan beberapa banyak cara menempatkan 25 orang dalam 3 ruangan dengan paling sedikit 1 orang tiap ruangan. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponen dalam masalah ini yaitu pada bentuk EX E pangkat X dikurangi 1 dipangkatkan dengan 3. Maka E pangkat 3X dikurangi 3. E pangkat 2X tambah 3. E pangkat X dikurangi 1. Nah, penyelesaiannya yang pertama dengan menggunakan identitas 2. Diperoleh sigma R sama dengan 0 hingga tak hingga itu 3 pangkat R dikurangi 3 dikalikan 2 pangkat R ditambah 3 dikalikan dengan X pangkat R per R faktorial dikurangi 1. Maka koefisien dari X pangkat 25
5/25 faktorial adalah 3 pangkat 25 dikurangi 3 dikalikan 2 pangkat 25 ditambah 3. Baik, sekian video pembelajaran yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.